Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Helmi, NIM 118159. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk memotret sebuah keluarga ya. Jadi di sini saya akan mengambil sampel sebuah potret keluarga yang ada di desa saya sendiri, yaitu Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Jadi saya akan mereview sebuah keluarga yang kelas ekonominya itu menengah ke bawah atau bisa dikatakan sederhana. Ia adalah seorang janda beranak 5. Ia menjadi status janda pada tahun 2016 sejak suaminya meninggal dunia akibat sakit jantung. Ia bernama Ibu Marpuah dan suaminya bernama almarhum Bapak Rumono. Jadi ia menghidupi 5 orang anak itu dengan tulus ya. Jadi setiap hari dia bekerja, berangkat jam 8, berangkat habis sholat subuh, berarti sekitar jam 5, ke sebuah pasar. Pasarnya namanya Pasar Serwet yang ada di Desa Bumerjo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Dan ketika pulang ke rumah pukul 9 pagi. Jadi beliau ini itu menurut saya sih adalah sosok ibu yang sangat kuat, karena walaupun dia sendirian, dia itu berhasil menghidupi ke-5 orang anak tersebut. Di Ibu Marpuah ini mata pencahariannya itu berprofesi sebagai penjual kerupuk ya, baik di rumah maupun di pasar. Selain itu, Ibu Marpuah ini mempunyai anak 5. Semuanya itu berjenis kelamin laki-laki. Anak pertama yang pertama Muhammad Rois, yang kedua Muhammad Khairul Anwar. Tadi Muhammad Rois sudah meninggal dunia pada tahun yang sama seperti bapaknya pada tahun 2016, cuman selisih waktu 1 minggu. Yang kemudian Muhammad Khairul Anwar itu sudah bekerja. Dia bekerja di pelayaran ya, yang ada di negara Thailand. Yang ketiga Muhammad Saifuddin, dia sudah bekerja di Desa Rembun, tepatnya di industri perumahan konveksi. Yang keempat Sam'ani Maulidin, dia sedang menempuh pendidikan di MTS Wali Songo Ulujami. Dia duduk di kelas 3 MTS. Yang terakhir Muhammad Irfan Maulana, ia sedang menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Ulujami. Dia kelas 2 SMP. Jadi Ibu Marpuah ini walaupun dia ini seorang janda itu bertekad untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sampai ke kuliah. Dan ia berharap suatu saat nanti anak-anaknya ada yang menjadi seorang abdi negara ataupun guru ya, karena dia sangat mencintai profesi tersebut. Kemudian selain dia bekerja sebagai pedagang kerupuk, dia dibantu oleh anaknya yang nomor 2, yaitu Muhammad Khairul Anwar yang bekerja di pelayaran. Jadi setiap 2 bulan atau setiap dia mendarat itu pasti mengirimkan uang. Dan yang ketiga juga seperti itu ya, yang Muhammad Saifuddin juga mengirimkan uang setiap habis gajian. Kemudian perspektif orang tua.
Jadi menurut beliau adalah yang terpenting anaknya itu setiap hari bisa makan dan bisa berangkat sekolah tepat waktu, dan kemudian dia menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu dan belajar di malam hari. Itu adalah prinsip beliau dalam menekankan pendidikan kepada anak-anaknya. Kemudian saya bertanya kepada anak yang pertama, namun anak yang pertama tidak dapat dihubungi karena masih di pelayaran. Kemudian saya bertanya kepada anak yang ketiga sebagai perwakilan kepala keluarga, Muhammad Syahudin. Dia berpendapat bahwa dia yang terpenting adalah bisa mendapatkan uang dan bisa membantu menyekolahkan adik-adiknya ya, karena dia itu dulu putus sekolah, jadi dia itu pendidikannya hanya sampai SMP kelas 2, dia keluar karena kurang biaya. Kemudian Ibu Marpuah ini berpenghasilan, saya kemarin bertanya, setiap harinya itu mendapatkan uang 20.000 sampai 30.000 dari hasil penjualan dan kurpuk. Jadi dengan uang segitu beliau bisa mencukupi keempat anaknya. Jadi Ibu Marpuah ini tinggal bersama ketiga putranya di rumah. Jadi keluarga Ibu Marpuah ini termasuk ke dalam keluarga yang harmonis, karena walaupun keluarga sederhana tidak terjadi percecokan. Ya mungkin pastilah yang namanya keluarga ya ada percecokan, namun ada, tapi hanya sebuah pertikaian biasa saja yang sifatnya hanya biasalah, hal biasa, hal kecil. Jadi dalam wawancara saya kemarin itu ya tidak ada kendalanya sih. Saya datang ke rumahnya, terus saya minta izin dulu apakah boleh diwawancara. Terus beliau berbicara, ya boleh silakan. Terus saya bertanya-tanya mengenai keluarga tersebut. Dia mempersilahkan saya, namun ada sedikit kendala ya dari hasil wawancara saya kemarin. Jadi kemarin itu saya tidak berhasil mewawancarai anak yang kedua ya, yaitu yang bekerja di pelayaran, karena kan secara dia bekerja di pelayaran, saya mau menghubungi nomor WhatsAppnya juga kan nggak bisa, karena kan posisi lagi berlaut belum mendarat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.